Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanak soro Minang TV sadonya alhamdulillah podcast bersama tokoh edisi Kamis 6 Juli 2022 kita basuh balik jodon sana tepat di pukul 20.00 schedule-nya, tapi memang sedikit ada perubahan karena ada hal-hal teknis yang membuat kita harus molor sekitar 10 menit lebih kurang. Oke Dunsana, sebelum kita mulai seperti apa flyer yang telah kami sampaikan kepada Dunsana sadonyo, tokoh kita kali itu adalah seorang tokoh yang memang sangat luar biasa, dan kalau berbicara orang awak mungkin tidak ada orang tidak kenal je beliau dah. Tapi sebelum ambo perkenalkan siapa tokoh yang lah hadir di samping ambo, yang lah hadir di studio kita adalah tentu kami All Crew Soro Minang TV bersyukur dan berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga Dunsana Soro Minang TV di rumah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sadonyo. Amin. Selanjutnya Dunsana Soro Minang TV, kita tidak pernah lupa berkirim salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunsana Soro Minang TV sadonya, terima kasih kepada Dunsana yang selalu mengikuti liputan, selalu mengikuti program-program yang disajikan oleh Soro Minang TV Salamogo. Nah, untuk itu kali iko seperti apa yang tadi kami sampaikan di awal, podcast bersama tokoh kita edisi Kamis 6 Juli 2022 kita akan mulai. Saksikan live streaming kita di fanpage Soro Minang TV, channel YouTube Soro Minang TV, dan web sorominangtv.id. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonya. Di studio kita anak muda cukup ganteng, wah yakin tidak bawa imbo nak muda dah. Boleh Bang. Ya nak. Ya kalau minimal dari host pasti lebih muda kan gitu ya kan. Amin. Dek janggut ya lah banyak uban. Iya Bang. Pak Henry Abi. tapi lain hitam untuk gue Pak. Ada uban ya kan gitu. Oke, di sana Soro Minang TV Sado, wajah beliau ndak asing lah jo kita ya. Nah, di sana Soro Minang TV Sadoya, wajah beliau yang terpampang di studio hari Iko yang telah hadir mungkin ndak asing lah bagi kita warga Batam asal Sumatera Barat secara khusus. Dan secara umum warga Batam sadonya mungkin banyak yang kenal dengan beliau. Beliau adalah bapak atau abang atau adik atau saudara kita yang bernama Henry Koto. Baik. Assalamualaikum Bang Henry. Waalaikumsalam Bang. Masya Allah, segar ya. Alhamdulillah segar sekali Bang. Tuh dek olahraga taruh ya. Alhamdulillah tadi habis lari hijau tadi. Lebih lari ya. Ada 3 kilo. Iya. Kok kami lari dikejar anjing Bang. Baru nama lari kan gitu ya. Nah, Bang. Sebelum kita mulai cerita-cerita, tentu kami All Crew Soro Minang TV menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Henry Koto yang telah bersedia hadir di studio kita di dalam rangka menggali siapa sih sebenarnya seorang Henry Koto tersebut. Gitu. Siapa? Di sana Soro Minang TV, beliau mempunyai segudang prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin untuk lebih pas, mungkin beliau lah nanti yang akan bercerita sebenarnya beliau itu siapa. Tujuan kita mengangkat Iko sebenarnya bukan mengendos pribadinya seorang Henry Koto biar dikenal orang lebih banyak, tidak. Tapi bagaimana etosnya, bagaimana komitmennya, bagaimana disiplinnya, dan bagaimana istiqomahnya bergerak dalam satu bidang tertentu, itu akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita Dunsana Soro Minang TV sadonyo yang bisa diambil hikmahnya. Kan tidak itu Bang Henry? Siapa? Kalau masalah mengangkat profil Bang Henry tidak perlu diangkat lah, karena Bang Henry orangnya sudah sangat terkenal. Baik. Masya Allah, luar biasa. Bang, kita mulai. Ya Bang. Coba minum kopi lu Bang. Siap. Coba minum kopi lu. Bismillah. Baru so Bang. Alhamdulillah lama bana ya. Berarti beliau memang ndak ngikutin awak. Nah, harusnya Bang Jawe yo jae rasanya. Oh iya jae rasanya. Kan gitu. Siap. Kan kalau di kampung kan model tuh. Iya siap. Atau muda-muda enak. Iya Bang.
yo padi rasanya ya kan gitu ya, Iya, yo Bang. jahe rasanya. Ya itulah makanya kami membuat SM Cafe itu dengan brand kopi jahe. Baik, Bang. Jadi artinya bukan jahat, Iya. tapi sebuah ekspresi yang sangat Spesial. spesial yang sedikit berlebihan terhadap apa namanya menikmati sesuatu kan Baik, begitu ya kan. siap. Oke, Bang Henry. Eh, awak informasi yang diterima oleh pimpinan redaksi yang masuk ke redaksinya Soro Minang TV. Iya, Bang. Seorang Enrico Togo sebenarnya bukan prestasinya awalnya tidak hanya sekedar di Batam. Iya, Bang. Menurut cerita di kampung pun awalnya juga sudah berprestasi. Iya, Bang. Sabalun kita menggali kenapa Bang Henry pindah dan segala macam sehingga berprestasi berkiprah di Kepri, tapi kami atau Dunsana Soro Minang TV Sadonya mungkin pingin tahu Iya. sebenarnya Henry Koto tuh dulunya seperti apa sih? Oh iya. Mungkin bisa Bang Henry bercerita di abang kampung Iya, ya kan? siap. Masa kecil Bang Henry itu seperti apa kan begitu? Iya, Bang. Kenapa kok ada kolerasi Bang? Kalau kolerasinya adalah bak kece orang wah, Iya. nambah kece orang gaya awak kok yo nang jadi manci tu, Iya. yo lah doi ke dari ketek. Oh, siap, Bang. Betul nak? Betul. Silakan Bang Henry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. waktu yang diberikan buat saya. Alhamdulillah saya disambut di sini dan mengisi acara yang sangat spesial ini, yaitu di TV Soro Minang, Iya. Suara Orang Awak. Suara orang awak, alhamdulillah. Jadi mungkin berawal dari lahir dulu lah. Ya. Kebetulan saya lahir di Bukit Tinggi, di Mandiangin. Oh, Iya. kota Bukit Tinggi. Iya, di Mandiangin. Betul ya, Simpang Mandiangin Iya. tahu atau ya? Ya. Mandiangin, 23 September 79. Oh 23, oh, Suantale ulang tahunnya ya? Iya, siap. 2 tahun lah ya, 2 bulan lah ya? Jadi dari kecil memang udah hobi dengan bela diri. Jadi waktu saya kelas 1 SD itu kan libur, Bang. Yo, Kita libur. Libur ke setiap tahun itu kan libur. Ada libur panjang Ya, lah ada istilahnya libur kan? Jadi setiap libur panjang itu pergi ke Bangkinang. Oh, Bangkinang. Bangkinang betul? Riau. Iya, Riau. Riau. Jadi setiap libur ke situ, karena memang bakat dan hobi itu memang udah ada. Bela diri. Jadi tiap libur ke sana pasti saya menuju satu tempat, ada tempat sekolah SMP 3 namanya. Di situ ada latihan karate. Dan setiap libur saya pasti ke situ lihat, Jauh nah Bang latihan karate? melihat aja. Oh. Jadi Ada apa antara Abang dengan Bangkinang? Apa yang kebetulan menghubungkan? Bangkinang Ya. itu kakaknya mama, ada 3 orang situ, Bang. Oh ya, ini kan punya sebuah historis Ya. ya antara Bukit Tinggi dengan Iya. Bangkinang itu gitu ya. Jadi dari situ bakat memang udah ada. Iya, Jadi iya, senang melihat orang latihan karate, senang lihat orang latihan taekwondo. Salah satunya itulah sering lihat dulu di waktu SD itu di Bangkinang. Waktu liburan. Ya, waktu liburan. Baik ke sampai di sana. Di sana, Iya. habis itu pergilah jalan-jalan ke Betul. SMP yang memang Tampe itu Latihan karate. ya. Ya, ya, ya. Dan rasa minat itu memang udah ada, Bang. Rasa minat udah ada, dan itu berulang-ulang. Setiap liburan pasti lihat situ. Liburan pasti ke situ. Tapi Ya. belum belajar. Belum belajar. Baik mencari sama rumahnya. Mencari aja. Iya. Keinginan ada. Iya, iya. Tapi hanya pingin masih mencari aja. Berjalannya waktu SMP kelas 3 barulah masuk taekwondo. Baru masuk taekwondo. Di Bukit SMP Tinggi. kelas 3 di Bukit Tinggi. Iya, di Bukit Oh, Tinggi. oke. Waktu itu kita latihan di Pasate. Pesate. SMP berapa? SMP 3 tadi ya? Kalau SMP berapa? kalau SMP awak dulu SMP 8 di Tigo Baleh. Daki Aupuniang. betul. Jadi mulailah belajar taekwondo. Akhirnya sekitar 2 tahun latihan, ikutlah ke Jurda. Ke Jurda di Padang. Oh, jadi dalam waktu 2 tahun Iya. konsen latihan Iya. di kelas 3 SMP Iya. itu mulai ngikutin kejurda ya? Ya, itulah ke Jurda. Kejuaraan daerah ya? Kejuaraan daerah di Padang waktu itu. Itu masih taekwondo ya? Alhamdulillah menang. Menang lah. Jadi juara 1 dulu. Di Sumatera Barat? Sumatera Barat. Masya Allah, tingkat pelajar itu ya? Ya, jadi alhamdulillah menang di situ. Mulailah latihan, Semakin semangat. tamat sekolah.
setahun di kampung, barulah pindah ke Batam. Barulah merantau di Batam. Setelah tamat SMA. Tamat SMA, istirahat 1 tahun, barulah pindah ke Batam. Itu jenis bela diri masih taekwondo Bang Henry? Masih taekwondo Bang Henry? Masih taekwondo. Nah, habis itu kita mulailah mencari latihan di Muka Kuning. Oh, oke Bang, sebentar Bang. Kita akan gali sengenek yang di Padang tadi. Iya Bang. Bang Henry sebelum mengikuti kejurda, Iya. dan setelah kan artinya setelah mencintai taekwondo tersebut, Iya. apakah memang langsung saja Bang Henry mengikuti kejurda atau ada prestasi-prestasi antara? Tak ada Bang. Nggak ada ya? Tak ada Bang. Hanya latihan-latihan di Bukit Tinggi? Di Dojang Bukit Tinggi. Iya. Paling kita sparring lah. Ya, Tiap minggu betul, sparring. ya. Tiap minggu sparring. Akhirnya memang kita terpilih setelah kita ikut TC. Setelah ikut TC berhasillah mendapat tiket untuk kejurda. Ikut menjadi kejurda. Ya, kejurda di kalau nggak salah kelas 3 SMA, kelas 3 SMA ya. SMA, ikut kejurda. Iya. Sesumbar Ya, tingkat sumbar ya. Alhamdulillah menang juara 1 ya. Atlet terbaik waktu itu. Berarti di tahun berapa Bang Henry pindah ke Batam sama SMA? 99 akhir awal 2000 masuk ke Batam. Awal 2000 masuk ke Batam. Nah, karena memang bakat kita, hobi kita di taekwondo, akhirnya kita mencarilah di mana tampe ya, yang taekwondo ada di Batam kok. Akhirnya jumpalah camp atau dojang di Muka Kuning. Oh, itu yang pertama. Latihan. Setelah nggak berapa lama latihan, 2002 ikutlah waktu itu Kepri masih Riau. Ikutlah kejurda di Pekanbaru Seriau. Alhamdulillah waktu itu kejurda aja di sini. Di Batam dia ada. Di Batam. Ya. Alhamdulillah kita juara 1. Masya Allah. Itu Provinsi Riau ya. Provinsi Riau. Oke, sebentar Bang. Di sana Saudara Minang TV sadonya memang rupanya memang seorang Henry Koto di dalam rangka mencintai sebuah olahraga bela diri itu dari pandangan awal mencalik-calik orang latihan di Bangkinang ya. Siap. Jadi sebenarnya kalau kita kaji-kaji secara psikologis berarti ada sejarah ketek Bangkinang bagi Bang Henry ya. Pasti. Ya kan? Pasti. Di dalam rangka mencintai sebuah olahraga bela diri yang bernama taekwondo. Pertanyaannya Bang, pada saat Abang kan seni bela diri kok banyak Bang. Banyak Bang. Ada karate, ada silet, ada taekwondo dan segala macam jenis bela diri yang ada, itu semuanya bisa diperlombakan. Betul. Pada saat di awal yang katanya Abang itu memang sudah mulai mencintai ilmu bela diri, mencari orang bela diri itu sanang nanti kok. Iya betul. Kok pengen cakap kayak gitu ya. Tapi Abang nggak nakal kan sebelum saya pertanyaan? Enggak Bang. Enggak ya. Insyaallah waktu ketek enggak ada kelahi kan? Ganggu orang. Enggak ada ganggu alhamdulillah. Nah, kadang-kadang kan ada aja orang punya motivasi. Dek pengenal dia baca kak apa lah tinggal di pasar lah dia lah tiga balik kan tak kayak di terminal tuh kan gitu ya kan. Ama tahu kok rupanya memang hanya sekedar mencintai Bang. Pertanyaannya adalah kenapa taekwondo yang menjadi pilihan Abang di awal untuk mencintai satu olahraga bela diri? Jadi saat kita mau memilih ke bela diri mana antara taekwondo, karate, silat, kebetulan kawan bahkan sekolah, ada kungfu kebetulan kawan sekolah ngajak, ayo Hen, kita masuk taekwondo. Kebetulan sama-sama sekolah di SMP 8. Di SMP 8. Tiga Balai. Akhirnya itulah sama-sama lah kita mendaftar. Oh, jadi memang ada kawan ada historisnya. Jadi bukan karena sangat mencintai taekwondo memilihnya ke situ, tidak. Bukan. Yang jelas mencintai ilmu bela diri. Iya. Cuma dek karena ada kawan yang mengajak bergabung di salah satu dojang. Iya. Berguru. Iya. Rupanya ke taekwondo pertama sekali ya. Kan gitu ya? Betul. Oke. Di sana Saudara Minang TV sadonya cukup menarik, masih panjang cerita kita dengan Bang Henry Koto.
karena begitu besar, begitu banyak karirnya yang kita baca di kota Batam, bahkan provinsi Kepri atau bahkan nasional itu sendiri. Ya, Nah, Sabalun termasuk internasional, kita dengar sempat ke Turki, bla 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 dan segala macam ya Bang ya. Sebelum sampai ke situ Bang Henry, tentu ambo calik-calik dulu Bang Henry. Ya, siap. Ma tahu ada sana kita nak bertanya, Ya, enak. Karena tadi di Facebook ada yang komentar Iko go idola kawan den idola den dulu go di Padang. Aduh namanya cek pada tuh di Facebook tadi kan. Alhamdulillah. Saksikan beko di Pak Dewan. Jadi beko saksikan aja. Ma tahu ada yang komen beko enak. Amin. Oke. Di sana Saudara Minang TV, mohon maaf kita antian subanta pertanyaan kepada Bang Henry dan kita akan mencalik dan menyapu di sana sadonya lewat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada disampaikan kepada untuk Bang Henry. Oke. Terima kasih banyak. Fadil Bahtiar Jamba, mantap, sukses selalu Kanda Henry Koto. Masya Allah, maju terus Soro Minang TV. Amin ya. Jadilah ada yang mendoakan Fadil Bahtiar Jamba sukses selalu untuk Kanda Henry Koto. Amin. Lanjut, Tony Martis, sukses taruh kawan. Nah, kok kawan ya? Ya, terima kasih banyak Pak Tony. Fahmi Remon mengirim 75 bintang, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Fahmi, berkah jo ndaknya, kan begitu ya. Osma Putra, selamat malam Kanda Henry Koto. Ya, malam juga ya. Kayaknya kok banyak kawan-kawan dan sahabat-sahabat Pak Henry nampaknya kok. Alhamdulillah. Lanjut Pak M, wah Bujang 9. Iya. Bujang 9 hadir. Salam buat Ketua RMA. Baik. Rang Mudo Agam. Masya Allah. Itu belum kita singgung lah. Iya Pak M. Yo Pak M gue mengecek, awak gue nyanggap Rang Mudo lo de Pak Henry dan kawan-kawan gue cek. Ada acara kalau nak doa awak ndak apa lah acara gue dah cek. Diundang dia apa doa lah kayak gitu. Selalu berkarya dengan bidang olahraga dan salam buat semua kru SMTV. Terima kasih banyak Pak M. Salam juga untuk seluruh kru Bujang 9. Osma Putra, salam dari Bengkong Kanda Henry Koto. Salam kembali Bang Henry. Terima kasih banyak pada udun sana yang ingin bertanya dan ingin berkomentar, silakan menulis komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bacakan pelan-pelan sambil kita bertanya-tanya dan menggali lebih dalam siapa sih sebenarnya seorang Henry Koto. Sampai terakhir beko kita tanya, bah aku tidak maju menjadi ketua GEMA. Masya Allah, enak. Oke Bang. Oke, siap Bang. Pada saat Abang hijrah ke Batam, baik Bang, dan yang dicari pertama sekali adalah tampil latihan taekwondo. Betul Bang. Itu berada di daerah Mengkokuniang. Dan akhirnya dalam selang waktu 2 tahun lebih kurang ya. Abang mendapatkan kejuaraan ya. Kejurda di Provinsi Riau yang mana waktu itu Kepri masih tergabung ke Riau. Bang, ndak ada abang punya keinginan atau lain ada ndak di samping olahraga, abang waktu itu mempunyai profesi lain seperti layaknya orang kampung sampai merantau kemari, kerajo di PT, kerajo di Siko dan situ dan segala macam. Jadi kalau untuk kerajo lah banyak Mas Wak. Salah satu Shimano. Jadi PT waktu Shimano. Di Mengkokuniang tuh, abang kerajo di PT Shimano. Jadi artinya tidak hanya langsung tiba-tiba olahraga itu saja, tapi tetap bekerja seperti layaknya seorang perantau dari Sumatera Barat tujuan ke Batam ya. Iya betul Bang. Salah satunya Shimano. Oke Bang. Terus di dalam rangka meningkatkan prestasi Abang, dari 2 tahun pertama setelah masuk ke Batam tersebut, apa aja sebenarnya yang bisa diberikan ilmu kepada dun sanak sadonya yang konsen dalam sebuah olahraga tertentu, yang konsen terhadap bidang tertentu secara prinsip. Pada prinsipnya kan sama sadonya gitu. Nah, apa yang membuat abang tuh bisa terus menanjak prestasinya yang nanti abang akan sampaikan kepada kita sadonya gitu? Iya Bang. Jadi mungkin itu yang disebut mungkin jalan hidup nih Bang.
jadi kadorullah jadinya ya. Iya bang, karena banyak peluang-peluang yang bisa membawa keluar dari olahraga, tapi Iya. ditarik balik ya. Coba kasusnya apa? Pernah bang keluar dari? Contohnya di taekwondo dulu, di 2002 itu terakhir masuk tanding taekwondo dan tidak ada ngurus taekwondo leh. Dan setelah ke Jorda Riau, abang berhenti dari taekwondo. Saya keluar dari taekwondo, keluar. Penyebab mungkin timbul ada masalah lah, ya. kita keluar. Betul. Karena waktu itu pengurusan taekwondo sempat Agak sedikit jadi dalamnya, melemahkan motivasi lah ya. Akhirnya saya keluar. Ya. Jadi di saat tak ada kegiatan, akhirnya RCTI Duel mulai disiarkan di TV. Oh. Ya, RCTI Duel, TPI Fighting mulailah disiarkan di TV. Jadi disitulah muncul lagi lah ide kawan-kawan. Ya. Andri, ayo bang, ayo bro, kita buat klub Bali ya. Kita bikin klub, kita main di RCTI Duel atau TPI Fighting. Zaman itu lagi tren-trennya tuh ya. Jadi zaman itu waktu itu kita masih megang Formosa Hotel. Formosa ya, oke. Jadi kita megang, Formosa berarti yang di Nagoya ya? Ya, Nagoya. Jadi kita pegang karaoke-nya, kita pegang judinya, kita pegang kawasan ini itulah. Zaman itu lagi trennya lah ya. Bakso kasar zaman jeliar ya. Tapi itu perlu disampaikan. Jadi kawan-kawan itulah yang mengajak, ayo kita bikin klub. Nah itu tuh sama Robert namanya, kawan Robertson. Dia lah yang ngajak. Akhirnya mulailah kita buat latihan di Sungai Panas. Di Sungai Panas. Setelah latihan kita Sungai Panas, gabunglah semua kawan-kawan, ada yang dari orang Batak, orang Flores, ya pokoknya Ambon, yang semua gabunglah kita latihan dengan tujuan kita mau ikut audisi di TPI Fighting rencananya. Di TPI Fighting. Karena berhubung ada permasalahan, akhirnya kita larilah ke RCTI Duel. Jadi itu jenis bebas sama dengan One Pride. Oh. Ya, yang One Pride sekarang. Iya. Padahal kita udah mau stop nih dari olahraga. Kita udah nggak mau ngurus olahraga lagi. Betul. Cuman karena itu tadi memang jalan Allah mungkin. Ditarik lagi. Iya. Ado kan kawan yang menarik ya. Ditarik lagi. Akhirnya kita ikutlah seleksi. Berangkatlah kita sama kawan-kawan, ada Jeffrey juga, seorang yang kita tuakan. Berangkatlah 8 orang ke Jakarta. Mengikuti audisi RCTI Duel. Oh. Alhamdulillah. Itu sama jo idolnya mah ya. Alhamdulillah kita lulus semua. Semua 8 orang lulus. Lulus audisi. Akhirnya kita baliklah ke Batam. Akhirnya nggak berapa lama dipanggillah satu-satu. Jadi kan setelah kita audisi itu akan ada turnamen. Betul. Jadi ada 16 fighter se-Indonesia yang diadu. Yang lulus audisi tadi? Ya. 8-nya dari Batam? Beda-beda. Beda-beda apa ya? Kelasnya beda-beda ya? Di kelas saya itu ada 16 se-Indonesia yang lulus. Kelas apa tuh bang namanya bang? Full B. Kelas 70. Berarti memang berat 70, dari berat 70 sampai sekian gitu ya. 16 orang. Oke. Akhirnya saya dipanggil lah dari penyisihan, menang, habis itu masuk ke perempat final, ke final, sampailah final ketemu kawan sendiri yang ikut audisi. Jadi apa nama all final apa namanya itu ya? Ya. Final. Jadi waktu itu Batam ada dua orang ikut dengan kelas sama. Dipisah lah karena full A full B. Full B. Oke. Di full A saya menjuarai, di full B teman satu kerjaan, satu tempat latihan ketemulah di final. Mungkin itulah tantangan yang berat betul. Karena nih kawan satu camp, satu kerjaan, sama-sama kita di satu tim dari Batam. Formosa dulu memantau semua kawasan itu kita yang kontrol.
Akhirnya berarti nggak mau kita harus fight. Jadi komentator kita Lamting, yang taekwondo Lamting, beliau telepon, kalian jangan main sabun. Apa maksud main sabun? Jangan main. Jangan berebut-rebut deh Iya, di jangan belakang berebut. ya. Kalau mau main betulan. Betul, artinya Karena elah ini live. awak ngalah lah dia main di beko main-main apa aja lah. Ya. Oh iya. Main sabun. Ya. Akhirnya kita sepakatilah berdua. Karena ini memang live. Iya. Ya udah, saya bilang, Bet, ini udah dipesan, kita nggak boleh main sabun. Ya udah, kita main aja. Kalau menang terserah. Toh tetap tim kita. Iya. Akhirnya mainlah. Waktu itu 2000. Cukup menarik ya. 2003. Akhirnya saya lah pemenangnya. Kebetulan kena cok. Akhirnya nyerah. Akhirnya saya menang. Jadi makanya dapat sabuk lah RCTI Duel 2003 waktu itu. itu program RCTI Duel yang keberapa waktu itu tuh, Bang? Yang pertama. Oh, yang Itu pertama. yang pertama kali. Di kelasnya Iya, Abang, iya. tarung bebas Iya. di umur 70 sampai berat 70 sampai 73 itu Henrico tuh pemenang waktu itu. Iya. Juara. Runner up kawan. Iya, renam kawan. Iya. Akhirnya ya sedih, kawan kalah, kita pun ya gimana? Ya, Kita pilihan. Suka ndak suka, kita harus hadapin. Hadapi. Akhirnya kita pulang balik ke Batam. Disitulah kita mulai latihan lagi, latihan. Ternyata masalah lah di RCTI waktu itu. Jadi ada event yang terakhir waktu itu, ributlah supporter sama supporter, bentrok di Jakarta. Akhirnya RCTI tutup. RCTI Duel tutup. Lah sama pemerintah. RCTI tutup, TPI Fighting juga tutup. Nah, mulailah stop lagi di olahraga. Berarti Mulai sibuk lagi lah di dunia. Ya, betul. Dunia Ya, pengamanan. udah paham. Oke, itu sana Acara Minang TV. Ya. Cukup menarik ya karir karir olahragawan seorang Henry Koto ya. Kita rupanya beliau kalau ibaratnya seorang penyanyi kok ikut audisinya RCTI, ya. Iya, Pak. Kalau dalam penyanyi idol namanya atau ekspektor kah, tapi kalau beliau kok dalam sebuah ajang RCTI Duel ya Bang. Bang. RCTI Duel, alhamdulillah rupanya sebagai pemenang RCTI Duel edisi pertama ya. Iya. Edisi pertama. Iya. Bang, sebelum kita mulai, kalau kita lanjutkan ini cukup banyak pertanyaan lagi. Baik, Bang. Karena awak belum sampai ke Turki, belum sampai ke Mal dah. Iya, siap. Belum sampai ke Gema Minang lagi dah. Baik, Bang. Minumnya lah kopi itu, Bang. Siap, Bang. Santai bang. Itu stylenya podcast bersama tokoh SMTV ya. Iya, Bang. Jadi tidak terlalu formal mana gitu. Minum, Bang. Silakan minum, Bang. Sambil mau baca dulu Oke, kita lanjut. Pak M, terima kasih banyak. Osma Putra, salam dari Bengkong. Kanda Henry, hadir, terima kasih. Pak Andri menonton, terima kasih Pak Andri. Marilah kemain, mainlah kemari. Kita buka salapak mekua tuh. Bolangkat, makasih banyak Adinda Tony. Yalah mengirim puluh 75 bintang, berkah ya. SMTV semakin mantap. Terima kasih banyak. Mas Wang Tang Puang. Mas Wang Tiang Puang. Tan Tang Pawang. Mantap Kandra Henry Koto. Masya Allah. Terima kasih banyak. Kita lanjut. SD Batuah Erman. Bukit Tinggi hadir Bang katanya. Masya Allah, orang Kampuang. Oke, kita lanjut Bang Henry. Pada saat setelah RCTI Duel habis, Iya, Bang. ya kan? Iya. Itu kan sifatnya sifatnya kan tidak dalam bentuk kejuaraan yang biasanya bertingkat daerah, nasional kan langsung dia profesional aja kan. Nah, Iya. terus Abang kembali dalam tanda petik Abang sebut kembali kepada dunianya. Iya. Kembali kepada dunianya. Pada saat itu, apakah memang klub yang Abang dirikan dengan kawan-kawan karena RCTI tadi sudah ndak adolai lah tutui program itu maksudnya ya.
itu apakah klub itu bubar, Bang? Atau dilanjutkan untuk mencari prestasi-prestasi berikutnya? Jadi waktu itu setelah kita nggak main di SCTI lagi, kita bubar, akhirnya kita kembali ke dunia kita lagi, Ya. dunia pengawanan kasino. Jadi kita ada titip ke beberapa tim anggota ke kasino, berapa orang. Ya, Nanti ya. ada pula karaoke, Ya, kita ya. titip juga, jaga. Itu di bawah Ada judi. di bawah manajemen Ya. tertentu tuh ya? Di bawah kita. Di bawah Bang Henry ya? Nah, di bawah kita. Setelah itu barulah kita pindah ke olahraga baru. Oh, menarik. Jadi Kalau tadi nggak tahu sebelum Ya. potong ya, Wak, simpulkan lo. Ya, ya, Pak. Pertama taekwondo, yang kedua tarung bebas. tahun bebas. Oke, lanjut. Nah, kebetulan di Batam waktu itu ada kasino. Ya, Ada kasino dan kita sempat jaga juga ada beberapa kasino. Ada yang di Tenda Biru, Ya, ada ya, yang ya, di ya. Mandarin, ada beberapa kasino lah. Zaman dulu lah. Kebetulan salah satu orang kasino itu ada orang Singapura. Singapura, oke. Ya, namanya Roger. Dia ngajak dia ngajak almarhum Jejeng. Oh ya, benar-benar. Jejeng yang dan 4 karate. Betul, ya. Guru Wak tuh. Ya guru. Ya. Oh siap bang. Bukan guru karate Awak. Oh. Awak enggak ada apa-apa. Almarhum ya, sangat ingat. Jadi Roger orang Singapura ini ngajak Bang Jejeng. Ada nggak atlet yang bisa dibawa ke Muay Thai, kejuaraan Muay Thai di Thailand? Karena Bang Jejeng tahu salah satu orang Minang yang hobi bela diri, Betul. kembali lagi lah, ditarik lagi. Berarti ada jasa tersendiri Bang Jejeng almarhum Iya. terhadap abang menggeluti Muay Thai. apa nama Muay Thai ya, Muay Thai. bukan Muang Thai ya. Terima kasih, Don Sana perlu klarifikasi karena memang kadang-kadang karena kurangnya literasi yang kita miliki di bidang olahraga ini, kita menyangkut itu Muang Thai Iya, ya. iya. Rupanya tulisannya Muay ya, Thai. Muay Thai. Lanjut. Dan itu disatukan. Ya. Kalau Muang Thai itu nagarinya Iya. dah. Nama nagari ini ya. Silakan. Jadi karena Bang Jejeng taunya Henry Koto yang hobi bela diri, ditawarin di telepon. Itu ada orang Singapura mau ngajak pertandingan Muay Thai di Thailand. Mau ikut enggak? Bilang, oh ya boleh lah. Padahal kita nggak pernah latihan. Buat tarimonya, Diterima aja Bang. Nah, itu tadi karena memang udah jalan Tuhan lah. Iya betul. Akhirnya ketemulah kita waktu itu di Mandarin, di Oke, lobi iya. Mandarin, kenal lah sama Roger. Dan kebetulan waktu itu saya bawa kaset CD saya main di HTI Duel. Iya. Sebagai salah satu referensi ya. Ya, dia lihat lah, langsung kaget dia. Udah, kita berangkat 2 minggu lagi gitu ya. Berangkatlah tanpa latihan, tanpa persiapan, berangkatlah kami berdua dari Batam, dari Indonesia ke Thailand. Oh, 2004 itu. Seorang Malaysia. Yang satu lagi ada cewek dari Singapura. Gitu betul. Jadi kita berangkat bertiga lah ke Thailand untuk mengikuti kejuaraan. Memang agenda itu setahun dua tahun sekali kejuaraan dunia Muay Thai. Profesional gitu ya? Amatir. Amatir ya? Amatir. Iya. Dan waktu itu memang Muay Thai belum ada di Indonesia. Iya. Jadi 2004 berangkatlah ke Thailand. Disitulah baru sadar ternyata Muay Thai ini sangat besar. Disitulah berkumpul 85 negara. Seumur hidup baru sekali itulah melihat orang kumpul seluruh dunia. Parah. Ada Amerika, Iya. ada Rusia, Kurang bagaan sedot ya. India, semua negara hadir. Iya. Akhirnya kita check in 3-4 hari langsung main. Tanding lah waktu itu saya dengan tim Singapura. Oke. Langsung tanding di kejuaraan dunia tanpa ada persiapan, tanpa ada latihan Muay Thai sama sekali. Ya itu akan menjadi pertanyaan Pak Beko tuh. Karena basic abang itu tarung bebas. Iya, Bang. Kungfu. Tiba-tiba masuk Muay Thai diajak saja bertanding langsung kan begitu ya kan? Iya, Itu yang menarik. Iya. Ya. Lanjut hasilnya. Beko kita pertanyaan itu. Karena memang
kita nggak pernah latihan, nggak ada persiapan dan tidak tahu teknik Muay Thai. Memang di ronde pertama kita menang. Saya menang ronde pertama, menang poin. Tetapi ronde kedua stamina habis. Nah, Karena di lelah saat datang dia. ditendang, saya jatuh. Akhirnya saya nggak kuat mau berdiri lagi. Akhirnya wasit stop. Ya. Nah, akhirnya kalah. Ya. Nah, disitulah dapat pelajaran berharga. Memang ikut mengikuti kejuaraan, apalagi kejuaraan dunia tanpa persiapan itu bunuh diri sebenarnya. Nonsen ya. Cuman karena kita memang orangnya hobi bela diri, perang dulu. Iya, Masa bawa pistol atau enggak. Apa tanggapan si Roger apa Roger tadi apa tanggapannya? Ya dia tetap senang. Oh, tetap senang ya. Senang karena memang dia memang hobi Muay Thai. Iya, iya, iya. Karena dia berhasil membawa perwakilan Indonesia Betul. untuk masuk Ke kejuaraan dunia di Thailand. Akhirnya Sebentar ya. Ya Bang. Awak balik ke pertanyaan yang tadi sempat Wak potong. Iya Bang. Karena di situ pelajaran yang Abang ambil, Iya Bang. Abang tidak kenal dengan Muay Thai itu, Iya. tidak pernah mengenal teknis bela dirinya. Sementara basic itu tadi hanya Taekwondo dan sarung bebas ya kan. Setelah itu baru Abang mencoba berlatih tentang Muay Thai. Iya. Jadi waktu itu memang pas main dengan Singapura. Nah, setelah tanding kita berkenalan lah dengan tim Singapura. Ya. Berkenalan, ngobrol-ngobrol. Ada beberapa orang officialnya yang kita kenal. Akhirnya kita balik ke Batam. Nggak berapa lama di Batam, ada sekitar 5 bulan 6 bulan. Dia telepon lah sama orang Singapura, teman-teman Singapura, officialnya, pelatihnya. Oh, pelatih yang untuk bawa ke situ. Membawa tim Singapura. Tim Singapura ya. Dia telepon, Henry mainlah ke Singapura, latihan di Singapura. Karena teknik kamu masih banyak yang harus belajar. Akhirnya berangkatlah Singapura. Jadi setiap 1 kali 1 bulan berangkat, 2 kali sebulan berangkat. Disitulah Abang mengenal teknis Muay Thai itu. Disitulah belajar. Jadi kita latihan di Singapura itu di Perak namanya, kawasan dekat Little India. Kawasan India. Betul. Dan situlah latihan di campnya Hilltop, namanya Hilltop Muay Thai. Belajarlah pergi jam 5 sore, pulang nanti Las Ferry. Betul. Nah, jadi kita lakukanlah berbulan-bulan, kadang 2 kali sebulan, kadang 3 kali sebulan, kadang sekali sebulan, tergantung waktu. Betul. Nah, pergi jam 5, nanti pulang Las Ferry. Pas mau Las Ferry cepet-cepet pulang, jadi tipu mau balik. Balik. Nah, disitulah awal belajar Muay Thai di Singapura. Bela diri yang ketiga. Akhirnya itulah yang Abang kembangkan di Batam. Oke, lanjut cerita di Batam Bang. Tapi sebelum itu kita sapa dulu. Baik, siap. Mau tahu ada yang apa sambil Abang minum kopi. Siap. Oke, Nusana Soro Minang TV sadonya cukup menarik bagi seorang Henry Koto ya. Berani seorang Henry Koto ikut pertandingan dunia walaupun tingkat amatir Muay Thai, tapi tanpa mengenal ilmu Muay Thai itu sendiri. Modalnya cuma modal modal 2 jenis bela diri yang pada prinsipnya itu yang menjadi basic awal untuk mendalami Muay Thai itu sendiri. Oke, Dunsana, sebelum kita lanjut cukup menarik karena Dunsana dari pasca cerita beliau sebenarnya prestasi-prestasi berikutnya hanya ada di Muay Thai ya. Ada lagi. Oi, banyak. Kayaknya minta izin Pak Kapimbret, gue bisa lebih dari 2 jam Paknya podcast. Banyak nih cerita Pak ya. Nah lah, boleh. Kadang-kadang memang Pak Henry karena memang di live streaming itu mengandalkan kekuatan sinyal ya. Baik, Bang. Kadang-kadang hanya buta-buta saja. Nah, tapi insya Allah kita lanjut. Nah, Bang Henry, pada saat Abang sudah secara rutin untuk belajar Muay Thai di Singapura, prestasi khusus di Muay Thai? Sebelum tadi Abang sempat bercerita ada lagi jenis bela diri yang lain pasca Muay Thai itu, apa yang Abang lakukan
di Batam berbentuk kejuaraan dan segala macam gitu. Jadi setelah mengikuti kejuaraan Muay Thai di Thailand, Yang pertama tadi, ya nggak ada prestasi lagi. Waktu itu kita stop. Jadi Muay Thai melakukan perubahan besar di Indonesia. Waktu itu Indonesia di Indonesia belum ada Muay Thai, organisasinya belum ada. Jadi Roger yang tadi orang Singapura bekerja sama dengan beberapa tim di atlet Indonesia. Muay Thai Indonesia, Bukan, pengurus ya. Roger bekerja sama dengan beberapa tim yang ada di Indonesia membentuk asosiasi Muay Thai di Indonesia. Itu namanya dulu AMI, Asosiasi Muay Thai Indonesia. Dibentuklah pengurusannya resmi yang waktu itu digetuai oleh Pak Made Mangkopastika. Oh ya, pernah dengar ya, betul. Bali. Betul. Nah, beliau Kalau nggak salah lu pernah Kapolda di Bali ya? Betul. Waktu jadi gubernur. Ya, Pak Made ya. Jadi beliaulah yang menjadi ketua untuk AMI untuk pertama kalinya. Betul. Disitulah kita ikut lagi. Sempat ada sekali lagi ikut kejuaraan dunia dengan persiapan yang sudah cukup, lumayan. Ya. Disitulah saya main 2006 kalau nggak salah, 2007 ikutlah main fight dengan Belanda. Oh, di Thailand lagi. Oh, di Thailand ikut. Jadi ada lucu-lucu kawan. Andre, kita udah dijajah 350 tahun oleh Belanda. Saatnya kamu sikat. Gratis lagi deh. Luar biasa ya. Motivasinya sedikit berbeda ya. Tapi lucu-lucu aja. Lucu-lucu aja. Waktu itu memang ketemulah sama yang dijadwalkan kita fight lah Indonesia dengan Belanda. Skemanya nampak rupanya kita lawan Jawa Belanda ya. Main lah kan. Tapi memang mungkin persiapan Belanda lebih baik. Lebih bagus. Kita kalah. Ya tetap kita jajah ya. Tetap juga kita dijajah sama Belanda. Jadi itulah kesannya. Ya, betul. Terakhir di kejuaraan Muay Thai, kejuaraan dunia. Habis itu saya nggak ikut lagi karena ada permasalahan juga di Muay Thai. Ada keributan sedikit lah di pengurusan sehingga Muay Thai vakum lagi. Vakum balik. Nah di saat vakum itu saya pindah ke Beladiri Sambo namanya. Oh. Ya, Sambo. Ya, Beladiri Sambo. Sambo ini beladiri tentara Rusia. Oh. Jadi aku baru kenal. Ya. Jadi Sambo ini yang ngajak saya pertama kali itu Cakra polisi. Oh iya. Cakra polisi. Tahun berapa tuh Bang Ende? 2008 diajaklah sama Cakra waktu itu pertama ke Singapura dulu, tanding lah. Kebetulan di Sambo itu ada dua, Combat Sambo, Sport Sambo. Kalau Combat Sambo itu memang betul-betul seperti fighting bebas, seperti HT duel, iya, sama tarung bebas lah ya. Habis itu Sport Sambo. Sambo ini Sport Sambo sama dengan judo. Oh, sama dengan judo. Banting-bantingan. Oke. Nah, disitulah berawal pindah ke Sambo dan tandinglah ke Singapura. Menanglah juara 2. Juara 2. Semangat lihat kah? Ya, jadi kita fight waktu itu sama Singapura, sama tim-tim dari Thailand ada juga, menanglah juara 2. Habis dapat tawaran 2008-nya, nggak berapa lama setelah lomba di Singapura berangkatlah ke Uzbekistan. Ke Rusia ya, berangkat ke itu kan negara asal beladiri itu ya. Iya kan tadi ya, betul kan. Ya. Nah, berangkatlah ke situ dengan biaya sendiri. Karena di Indonesia tidak ada asosiasinya, tak ada. Jadi abang waktu itu berangkat atas nama biaya sendiri pribadi aja berarti ya. Oke. Tapi melalui link dari Jakarta untuk mengarahkan kemana berhentinya, di mana kumpulnya. Akhirnya berangkatlah dengan tim Indonesia, ada Pak Aji namanya, berangkatlah sama-sama berangkat ke sana. Akhirnya di situ dapatlah juara 2. Juara 3, maaf. Di Uzbekistan. Itu kejuaraan dunia. Kejuaraan Asia. Jadi kejuaraan Asia. Jadi ada 8 negara yang ikut.
Indonesia, Thailand, Kazakhstan, Uzbekistan, jadi Cina, ada beberapa negara, ada 8 negara. Mainlah, dapatlah juara 3. 3 waktu itu. Pertama main sama Lebanon, kedua main sama Singapura, kalah. Akhirnya dapatlah juara 3 bersama. 3 ya. 3 bersama. Betul. Balik lagi ke Indonesia, nggak berapa lama setelah itu diundang lagi ke Thailand. Main lagi Thailand Combat Sambo sama, juara 3 bersama juga. Habis itu balik lagi 2009 waktu saya di Pinang, waktu ngelatih polisi di Pinang. Ya. Akhirnya saya balik lagi ke karir abang di bela diri kok itu memang turun naik ya, pasang surut ya. Iya, Bang. Dan itu banyak dipengaruhi oleh oleh organisasi olahraga tersebut. Iya. Jadi sehingga abang ya waktu di kungfu agak waktu di kondo ada problem di internal, akhirnya abang pindah. Di Muay Thai pun juga seperti itu, ya kan? Iya. Nah, sekarang tadi masuk ke Sambo namanya. Sambo namanya, Bang. Iya. Setelah itu, dalam tanda petik petualang abang mencari mana yang paling pas, Iya. abang berkarir. Iya. Yang abang lakukan sampai detik ini dengan membangun camp yang ada di Samping rumah ada. di samping rumah, Di Polres ada di juga. Polres Adojo, itu sebenarnya jenis apa yang abang jenis bela diri yang abang gelutin gitu? Oke, untuk camp yang ada di samping rumah itu Ya, camp di Mutiara Point ya, itu adalah camp Quantum, cabangnya memang Muay Thai. Oh, masih Muay Thai. Jadi sekarang udah fokus ke Muay Thai. Sekarang fokus ke Muay Thai. Jadi camp yang ada di samping rumah itu khusus pembinaan untuk atlet. Untuk atlet? Ya, kita gratiskan tanpa biaya. Selama setahun ini kita lah biayai minumnya, alat-alatnya. Berarti semua saya yang siapkan. Oke. Sehingga adik-adik ini bisa fokus untuk latihan, betul. Dan memang programnya berbeda, Ya. memang lebih keras di camp Quantum ini. Karena memang kita siapkan untuk atlet-atlet yang akan mengikuti kejuaraan kota, provinsi, Asia dan internasional ke depannya. Dan satu lagi di Polres kita buka. Di Polres ya. Kebetulan kalau untuk di Polres itu yang punya ide Kasat Intel, Pak Yudi. Ya. Pak Yudi Kasat Intel, beliaulah yang meminta untuk dibuka di situ. Henry, Di dalam rangka untuk sosialisasi mendidik anggota-anggota. ya, untuk rencananya Tempat memang latihan anggota bisa latihan. Betul. Karena Pak Kasat ini memang hobinya bela diri. Betul. Jadi dia punya ide lah untuk bikin camp di samping Polres. Samping Polres. Alhamdulillah udah selesai, udah mau 6 bulan selesai. Bang, kayaknya ndak mau habis kalau kita berbicara aktivitas abang khusus Baik, di bela diri. Siap, Pak. Tapi ada yang menarik barusan, abang mencoba mendidik anak-anak murid, Iya. atlet-atlet, Iya. khususnya Muay Thai. Iya, Bang. Berapa orang jumlahnya kini, Bang? Yang benar-benar fokus terhadap bela diri Muay Thai itu yang di bawah didikan Ya, abang? tidak banyak, sekitar 20-an, 30 orang. Kan banyak tuh. Jadi kalau yang masuk udah 1 tahun mungkin ada 100-an lebih. Tapi karena ini memang program atlet, Jadi, dan memang berat. Betul, jadi ada Paling yang keluar masuk. Ada keluar masuk. Jadi bertahan ada sekitar 20 orang. 20 Oke. orang, 30 orang yang bertahan. Tadi abang maraton itu adalah biaya dan itu abang yang bina sendiri. Iya, betul. Banyak berarti abang ya. Enggak Bang. Dikit aja, Bang. Ya, gimana caranya abang Kalau glove kan cuman 400.000. Ya, benar. Habis itu alat-alat lain kita udah punya juga, karena memang alat-alat itu bekas-bekas punya saya gunakan. Iya. Pad itu type pad itu sekitar 2 jutaan, ada berapa 2 pasang. Jadi abang memanfaatkan semua peralatan lama yang abang miliki. Ya, betul. Untuk membantu adik-adik. Betul. Tapi kan tetap tetap
butuh biaya-biaya operasional lainnya. Iya. Apakah karena memang Iko digunakan oleh Abang untuk membina adik-adik yang fokus untuk atlet-atlet Iya. yang nanti bisa dimanfaatkan oleh Batam, ya kan, Iya. sampai provinsi, Iya, jika bahkan sampai tingkat internasional, Insya Allah. jika memang mereka ada enggak dari apa namanya KONI. dari KONI Iya. atau dari dinas olahraga yang memberikan support, Iya. atau pihak-pihak tertentu yang memang konsen dan mau membantu Abang di dalam rangka membina atlet-atlet Batam itu gitu. Jadi gini ya Bang, kalau untuk bicara KONI, Ya. KONI akan fokus melakukan pembinaan atau pembiayaan itu seperti forecourt. Nah, itu KONI biaya semua. Biayai. Dari awal acara sampai selesai itu mereka biaya semua. Jaket, Ya. makan, biaya-biaya wasit semua tuh pemerintah atau KONI. Tapi kalau untuk beli peralatan itu memang dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah KONI itu sendiri. KONI, Prapon juga itu mereka tanggung semua, itu besar itu. Kalau PON juga mereka yang tanggung. Kalau ada pun kejuaraan lain, kejurnas lain itu mereka tanggung. Tapi kalau untuk alat-alat itu memang untuk dari, latihan sehari-hari, ya sehari kita punya itu tim pribadi, betul. itu kita nggak bisa apakan ya. Berarti memang murni dari Abang sendiri yang membantu adik-adik supaya benar-benar fokus di dalam latihan itu sendiri ya. Mungkin ada kalau untuk alat-alat itu mungkin ada pengusaha yang pingin membantu, betul. bisa. Itu relasi atau lah ya. anggota DPRD yang kasih dana aspirasinya untuk Muay itu bisa. Tidak ada salahnya ya. Salahnya. Mana tahu ada komisi yang membidangi olahraga, mau enak, ibunya berkunjung kan, itu dibantu, kenapa tidak? Kita akan terima. Itu pasti bisa. Bang, dari anak-anak di bawah didikan Abang tuh ini, prestasi-prestasi mereka lahado yang bisa yang pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat kota, provinsi atau seterusnya gitu. Alhamdulillah Bang, ada. Jadi kita selama setahun itu ada melatih beberapa anak-anak. Kita kebetulan saya silang sengaja untuk menambah jam terbang, itu sengaja saya fight-kan ke kickboxing, saya fight-kan ke sanso atau bela diri stand up. Betul. Saya mainkan. Alhamdulillah kita dapat. Yang paling tinggi prestasi masih Kepri. Masih Kepri. Oh ya. Alhamdulillah ya. Karena ini kan baru setahun pembinaan. Betul. Tapi kalau nanti udah 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita akan banyak dapat prestasi. Oke, mudah-mudahan ya Bang ya. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan dalam tanda petik yang Abang lakukan membantu adik-adik yang memang hobi di bidang itu, Bang. dibina menjadi seorang atlet, itu membuahkan sebuah hasil dan prestasi-prestasi di masa yang akan datang. Amin. Nah, jangan sampai kalah lah dari guru. Anak-anak harus lebih hebat dari gurunya, ndaknya anak murid gitu tadi. Nah, Bang, itu cerita yang lain. Bang. Tapi sebelum masuk ke yang lain, ambo baca-baca aja lah, mau tahu lay berhasil sinyal wali ya. Mohon maaf dan sana Suara Minang TV, memang kadang-kala Iko yang menjadi kendala kita, tapi insya Allah kita tetap melakukan hal yang terbaik untuk Dunsana Sadonyo di dalam melakukan liputan-liputan atau podcast-podcast bersama tokoh seperti yang kita lakukan Kamis kini kok tanggal 6 Juli 2022. Ya kan? Iya, 7. Oke, tanggal 7 ya? 7. Iya lupa. Walau kecen tadi lalamu nak terima gaji, nak pernah apa tanggal gue lah. Oke, dari Pak Rizaldi Chan, Sabana mantap. Bang Henry Koto, semoga bisa melahirkan generasi berikutnya untuk anak-anak muda Minang, khususnya yang ada di Batam. Di antara itu ledo yang awak Bang. Aduh, cuma enggak banyak. Salah satu anaknya Bang Boni. Yang tadi ada latihan Pak Cali di apa? Yang tadi di Durang. Nah, tuh punya bakat. Nah, punya bakat ya. Kita bina. Ya, Bang Boni mantan Gema Minang. Ketua Umum Gema Minang. Oke, yo. Wah, monitor di FB Bang Boni tadi ada live tentang itu. Oke. Tuan Mudo hadir ketua. Terima kasih banyak. Tuan Muda. Pak Rizaldi Chan, dari Muay Thai Bang Henry pindah ke bela diri Sambo.
bela diri tentara Rusia. Sambo hampir mirip dengan judo ya. Ya, judo. Oh, ngerti lah Pak Pimpret aku ya. Ya santiang. Apa dia bela diri? Lanjut, Debana Stone, mantap udah Henry Koto, Tanjung Pinang hadir di Suaro Minang TV. Masya Allah. Waraso menggali seorang Henry Koto dari profesinya sebagai seorang atlet. Mungkin kalau kita sambuang taruh tidak akan sabiabe. Baik, Bang. Sehingga hanya sisi itu yang bisa kita gali. Baik, Bang. Sementara aktivitas seorang Henry Koto juga ada di bidang sosial, Baik, Bang. bidang organisasi kemasyarakatan. Iya, Bang. Tentu Bang Henry tidak hanya ingin berbuat kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi Bang Henry sendiri. Baik. Tentu Bang Henry juga ingin berbuat untuk lebih besar kepada orang-orang yang mungkin dalam tanda petik tidak satu profesi di bidang bela diri itu sendiri. Nah, awak danga-danga abang cukup aktif, termasuk aktif di organisasi paguyuban kita, di di organisasi orang-orang Sumatera Barat dan segala macam. Apa organisasi yang khususnya yang orang awak yang abang benar-benar aktif di dalam organisasi itu, Bang? Alhamdulillah, ala news setahun dipicayo jadi ketua Ramudo Agam. Ketua Rang Mudo Agam. Oh, berarti iko underbonyo Ikatan Keluarga Luar Agam ya? Masya Allah. Alhamdulillah dipicayo. Baru kemarin lah kita adakan silaturahmi dan makan bersama. Ya. Karena memang selama COVID 2 tahun kita sempat vakum. Sempat vakum ya. Karena permasalahan COVID ini memang permasalahan dunia dan global, sehingga apapun kegiatan kita terhalang oleh aturan-aturan pemerintah. Betul. Sehingga kita mulailah kemarin, nggak salah 2 minggu yang lalu, Ramudo Agam mengadakan makan bersama dan silaturahmi. Untuk memulai balik, mancun balik semangat daripada anak-anak muda Agam. Iya. Bang, ada enggak keinginan abang mencoba mencari potensi-potensi dari anak-anak muda Agam dalam tanda petik yang punya minat untuk join atau bergabung di bawah bendera camp yang abang Ada enggak itu abang lakukan? Pasti, Bang. Jadi Ikla kan punya rumah gadang. Benar. Dan itu adalah rumah gadang Ramudo Agam Jo. Betul. Nah, memang rencana kita nanti ke depan kita akan bikin camp di Ramudo, di rumah gadang yang di Batu Haji. Oke, yang di Marina itu ya? Di Marina. Jadi kita bikin camp khusus pembinaan untuk atlet ke depannya. Untuk anak muda Ramudo Agam khususnya tentu Sumatera Barat umumnya. Kita akan buat situ. Mudah-mudahan ke depan akan lahirlah atlet Muay ataupun bela diri apapun yang bisa kita buka di rumah gadang ke depan. Iya. Jadi itu salah satu program kita rencana ke depan. Program kita berikutnya bulan 10 kita akan mengadakan turnamen volleyball. Oke. Batam, dan itu langsung Ramudo Agam yang akan menjadi panitia dan akan mengundang seluruh pemain volley yang ada di Batam untuk main di rumah gadang nanti. Di depan halaman itu ya, itu udah bagus tuh. Iko rencana di bulan 10 membuat kompetisi bola volley tingkat kota Batam itu semua klub. Apakah hanya di bawah Ika atau kita akan mengundang seluruh klub ya, klub-klub yang pernah kita dengar ya. Kita undang. Kebetulan alhamdulillah kita didukung oleh Dewan juga, Pak Iwansa. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kebetulan untuk seminisasi itu beliau juga ya. Iya. Cukup luar biasa ya. Enggak, jadi tanggung jawab kami lah untuk menjalankan bahwa lapangan udah siap, tentu turnamen harus ada. Jangan untuk main buat lari anak-anak saya nggak mungkin ya kan gitu ya kan. Jadi bulan 10 mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah.
kita akan bikin turnamen untuk mensosialisasikan lapangan rumah kadang. Rumah kadang itu yang sudah Yang udah dibuat. semenisasi yang cukup bagus ya. Bagus, Bang. Oke. Dan rencana bulan 12-nya lagi Ramudo Agam akan membuat turnamen voli futsal. 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 Masih di area yang sama. Enggak, Oh. di daerah Batu Haji. Di daerah Batu Haji. Oke. Mudah-mudahan Berarti memang support dari Pak Irwas. ya, berarti memang Dunsana Soro Minang TV seorang Henry Koto ala mulai apa namanya mencoba melebarkan sayap atau kiprahnya Ya. khususnya di bidang sosial kemasyarakatan. Iya. Sehingga berasal dari Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi kota berarti ya Bang aslinya ya. Desa Gurunawa, Kubang Putih. Desa. Kubang Putih ya. Ya. Kubang Putih berarti kota Bukit Tinggi ya. Ya, Kota Bukit Tinggi kan, Betul. yang tergabung di dalam sebuah organisasi yaitu Rangmudo Agam ya. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya kita coba baca balik Bang. Yes. Apa namanya komentar dari beberapa orang. Edison Nurdin, mantap ketua hadir, terima kasih banyak. Debana Stone, mantap udah Henry, aku yang Tanjung Pinang tadi. Ya. Terus Pak Ilyas menonton. Pak Ilyas berikanlah komen bagaimana pendapat Pak Ilyas tentang seorang Henry Koto. Oke, kita lanjut Bang Henry. Ya. Sedikit kau cerita tentang hal lain ya. Iya, Bang. Tentu termasuk salah satu terlepas dari besar dan kecil dukungan Iya. yang punya peluang deh untuk ingin menjadi atau perebutan tahta ketua Gema Minang itu. Iya. Tapi nan wak cali akan tak ada dalam tanda petik. Karena wak tahu hanya satu yang menjadi calon. Iya. Apakah abang waktu itu belum berminat atau ada pertimbang-pertimbang lain untuk Iya. tidak ikut Iya. dan hal-hal lain yang mungkin perlu publik sampaikan minimal bagi orang muda agam kan begitu ya. Nah, tentu bagi orang muda agam seorang Henry Koto layak untuk memimpin sebuah organisasi besar Iya, iya. Gema Minang itu sendiri, tapi kenyataannya berbeda gitu. Apa komentar Bang? Jadi gini, Bang. Untuk Gema Minang, Ya, mungkin kita flashback lah sejarah. betul. Jadi dari ketuanya Bang Samsul Koto. Oke, ya benar. Bang Samsul Koto saya selalu ikut Jo Gema Minang. Gema Minang, membela Asalnya. Gema Minang, Betul. membela Bang Samsul Koto. Ada beberapa kali Betul. masalah, Ya, kita bela, kita selesaikan. Ada permasalahan orang Minang kita selesaikan. Akhirnya berganti beliau dengan yang lain, tetap saya dampingi. Betul. Berganti lagi yang lain dan berganti lagi dengan Bang Boni. Boni terakhir ya. Bang Boni jauh-jauh hari memang sebelum habis masa pengurusan udah sampaikan ke saya juga untuk Henry majulah. Saya bilang udahlah cari yang lain lah, cari yang lain yang lebih siap, yang lebih mampu. Kalau bagi saya orang Minang ini adalah orang kampung saya. Enggak pun ada saya di dalam menjadi pengurusan, pasti saya tetap akan bela orang Minang. Asalai orang Minang. Ya, tapi benar. Betul. Kalau salah kita injak kepalanya. Jadi bicara masalah pencalonan kemarin, saya sempat mencalonkan diri. Oh sempat, iya. Aku perlu udah tenang tahu kok. Ya, kan? jadi ada kawan kita bikin grup diskusi calon kuat ketua Gema Minang. Ya. Akhirnya karena malu-malu kucing semua, tak ada yang mau maju kan malu juga. Saya siap jadi ketua umum Gema Minang. Iya. Nah, akhirnya baru heboh lah. Baru heboh ya. Bapan ciang lah ya. Iya. Akhirnya muncullah beberapa nama, akhirnya muncullah 3 nama untuk jadi ketum. Salah satu saya, kedua rival pribadi. Oke, betul. Ketiga Leo. Leo Putra ya. Nah, berjalannya waktu yang beliau dua ini melobi lah untuk kalau kayak seperti rival majulah Bang. Ya. Kalau Bang maju kata rival, kalau enggak dukung saya. Jadi berjalannya waktu akhirnya kebetulan saya punya mentor. Saya punya mentor, saya punya abang-abang. Akhirnya punya. saya serahkan lah Betul. ke abang-abang
salah satunya Pak Kasat Intel lah. Ah, Pak Kasat Intel, Bang, bagaimana Bang? Saya serahkan keputusan terbaik lah untuk masalah ini Bang. Karena saya juga ketua Matai Provinsi ya, Matai. benar. Saya membawai 7 kota kabupaten. Habis itu di Ramudo Agam juga ketua umum. Udah gini aja, Hendry jadi wakil saja. Biar Leo yang jadi ketua. Disitulah saya mundur. Udah kita majukan Leo, Bang Leo, Dan mungkin beliau lah yang lebih siap, yang sesuai dengan keinginan saya sebelumnya. Siapapun jadi ketua, kalau memang ada lebih baik silakan. Karena jadi abang tetap support support. Nah, kebetulan saya di dalam, saya wakil ya di struktur. Gema Minang. Oke. Jadi situlah kita mundur, makanya kita sama-sama lah mendukung musyawarah. Kita pantau, jangan sampai ada permasalahan terjadi. Benar. Ya, alhamdulillah lancar. Ya, sesuai dengan amatan SMTV, Ya. lancar ya kan? Lancar, alhamdulillah. Oke. Itulah sejarahnya untuk Gema Minang. Mudah-mudahan di tangan beliau, Bang Leo, berjalan dengan baik dan semakin kompak dan kuat nanti ke depan. Amin. Tentu tidak terlepas dari Ya. dukungan Ya. daripada tokoh-tokoh pemuda-pemuda Minang itu sendiri, ya kan? Iya. Ya, model seorang Henry Koto, jikalau memberikan dukungan, tentu paling tidak beberapa pengikut dalam tanda petik pemuda-pemuda agama umpamanya, ya kan, Bukit Tinggi tentu juga akan memberikan support terhadap Ya. Gema Minang. Baik. Bang, terakhir pertanyaan Ambo. Iya, siap, Bang. Ambo masih ingat di sebelum pemilu 2019. kiprah Abang luar biasa ya. Siap, Bang. Kiprah luar biasa Iya. waktu itu, tidak ada salahnya banyak sengenek kita bertanya-tanya Baik, siap, Bang. sampai Abang menyelamatkan seorang Neno Warisman Iya. waktu itu yang lagi ya, jadi memang giroh kita waktu itu mungkin di darah yang sama giroh gitu ya. Iya, Bang. Tapi memang Allah berkehendak lain kan gitu ya. Nah, kadang-kadang tidak selalu apa yang kita perjuangkan itu bisa berhasil. Betul, Bang. Di posisi saat itu, Iya, Bang. awak pengen tahu sedikit, Iya, ya. siap, Bang. Kalau boleh detail rancang. Iya, siap. Ya, awak karena memang memantau dari media sosial. Iya. Awak ndak walaupun awak punya akses juga ke situ, Iya, Bang. tapi awak memang tidak ada di saat itu gitu. Sebenarnya seperti apa kalau boleh kita memflashback Iya. cerita yang cukup menarik waktu Iya. itu, seorang gagahnya seorang Henry Koto melindungi seorang Neno Warisman waktu itu yang sempat dipersekusi ya. Iya, Namanya dipersekusi. dipersekusi ya, dipersekusi oleh kelompok tertentu waktu itu. Iya, Kalau iya. boleh cerita, itu hanya sekedar apa ya? Sekedar remind terhadap Iya, iya. seorang Henry Koto Iya. yang sejarah seorang Henry Koto menjadi Iya. seorang pejuang dalam rangka menegakkan idealismenya itu sendiri. Iya. Aduh, ini panjang. Nggak usah nambah aja. Jadi enggak apa-apa, Bang. Iya, Jadi iya, gini, iya. Bang. Iya. Kita cerita kembali ke awalnya lah. Betul. Jadi waktu itu saya habis meeting, Bang. Ya. Habis meeting di Fitka. Oke, Fit Kasiko ya. Nah, jadi selesai meeting jam 6 sore. Jam setengah 6 sore. Ya. Balik ke mobil. Ditelepon lah sama kawan orang Gerindra. Oke. Orang Gerindra. Padahal saya nggak orang politik, Iya, saya orang benar, olahraga. benar. Saya nggak ngerti politik. Ditelepon lah sama Amri namanya. Oh, ya tahu Pak Amri ya. Ya paham lah. Dia telepon, sana bisa minta tolong nggak? Bisa minta bantu nggak? Kenapa, Bang? Kita kena hadang nih, kena tahan di bandara. Sama siapa? Sama Projo. Saya nggak paham Projo apa. Iya. Projo apa sebenarnya? Ya. Pro Jokowi. Oh, Pro Jokowi. Iya. Ya, kita tahu lah di Ya, Batam betul. ya Ya, Pro Jokowi. Bahasanya pada saat itu kita terbelah lah dalam tanda petik ya. Ya, Pro Jokowi saya udah tahu lah. Artinya siapa di atasnya kan pasti Pak Suryo Ya, betul. dengan Cano dengan Ya, yang lainnya, dan itu hubungan kita dulu juga bagus. Ya. Makanya saya anggap itu bukan musuh buat saya. Akhirnya saya turun
Oke, saya ke sana. Saya nggak membayangkan ternyata ada pertarungan besar ternyata antara 01 dan 02. Nah, aku cerita lama sih bang ya, bukan kita Ah, kali. iya, Karena penasaran aja sih sebenarnya. Ingin mendapat walaupun lah hampir lah tiba lah pemilu boleh kan. Ingin mendapat kesaksian sejarah Iya, iya. dari orang yang tepat Iya. gitu. Jadi karena saya tahu semuanya Iya. tim sebelah itu kan kawan kita juga dulu. Iya, iya. Pernah gabung. Tadi satu prinsip, Waktu mereka jaga-jaga- bukan musuh. Bukan. Waktu jaga-jaga kasino Iya, kan iya, tim mereka lah yang Iya. amankan semua, pengamanan apa semua itu kita kenal semua. Akhirnya berangkatlah sendiri. Seorang Kalau lah ya. pikir saya nggak sebanyak itu, nggak seramai itu. Kasus nih paling berapa orang. Iya. Sampai di bandara ketemulah dengan polisi. Ya. Ya. Ngapain sini Andri? Nggak ada bang, saya ditelepon sama orang Gerindra, Amri, untuk jemput Bunda Neno. Nggak bisa Andri, nggak bisa masuk katanya. Kalau mau masuk ke dalam lapor ke sama Poltabes dulu, Kapolres dulu katanya. Nah, Ya udah bang, laporlah ke Kapolres, bilang saya mau masuk. Oh gitu ya, oh ya, pergi dia, pergi beliau melapor ke Kapolres untuk kasih tahu saya mau masuk ke dalam. Sambil menunggu, ketemulah beberapa tim-tim Ya. seberang, kawan-kawan Ya. semua, ya, baik Cak Nol, ya, ketemu. habis itu Bang Buyung, habis Mas Topik, Ya. ada tim-tim lain, ngobrol lah, kita berdebat sedikit lah. Sebelah ini kan bandara, saya bilang ke Cak Nur, Cak ini kan bandara, kenapa Bunda Neno ditahan? Beliau nggak jawab, ke toilet ya, dia ke toilet, datanglah polisi yang tadi saya tanya, Ya. udah Hen, boleh masuk, tapi melalui keberangkatan, jangan kedatangan katanya. Oh iya bang, masih banyak, masuklah. Masuk, berarti ring 1 udah selesai. Betul. Polisi selesai, ring-ringnya orangnya Cano dan lain selesai juga. Udah lewat lah. Bicara, kita Ya. baik-baik. Kita masuklah ke dalam, masuk ke ruangan ruang kedatangan, Ya. keberangkatan. Di PAM lihat biarkan masuk. Akhirnya ketemu lagi ringnya lain. Ngapain ini? Kenal semua, kakak semua. Ngapain saya? Saya ditelepon sama Gerindra bang, suruh jemput Bunda Neno. Ya. Oh, dia di atas katanya. Akhirnya saya pergi ke atas, naik. Situlah awal ketemu Bunda Neno. Bunda Neno ketemu waktu itu jam 6:30 lah. Maghrib. Maghrib 6:30. Asia ada di dalam tuh bang. Banyak di dalam, Yang ada mendampingi Bunda Neno. Amri, Oh. ada pengacaranya Ya. Bunda Neno, ada tim-timnya Bunda, sekitar ada 6 orangan lah. Dan kawan-kawan, anggota-anggota semua kenal semua kawan-kawan. Ya. Akhirnya karena mereka belum makan, saya tawarkan tuh makan. Di sini ada nasi padang, saya bilang ada KFC, Bunda mau makan mana? Ya. Oh, udah KFC aja katanya. Kita belilah. Beli, akhirnya balik. Ragu-ragu juga Bunda Neno tuh makan. Bilang makanlah, kalau nggak percaya udah saya makan duluan. Ya. Kalau saya lewat berarti jangan makan, bilang. Kita makanlah sekitar setengah jaman, baru Bunda Neno makan. Dan setelah beberapa jam, Bunda Neno sempat bilang ke saya bilang ke dia pertama dulu, Bunda kalau mau keluar atau di sini saja, saya akan dampingi dan kawal. Tapi kembali ke Bunda Neno. Nah. Karena baru saya sadari beberapa jam situ, Betul. yang ditelepon dia gila-gila semua. Ring 1, ring 2. Betul-betul Ya. Pokoknya nah, suhu cukup tinggi waktu itu ya. di bawah presiden semua lah Iya, yang iya, dia iya. telepon kan. Akhirnya saya serahkan kembali ke Bunda Neno. Akhirnya jam 12 Malam. ayo bang, kita keluar. Oh. Nah, situlah kita keluar, sudah sekawan terus. Di luar masih rame. Woi rame bang. Jadi itulah kita paksa keluar. Akhirnya itulah mungkin ketentuan Allah. Allah, ya. Karena logikanya kita nggak bisa keluar. Nah, akhirnya kita keluar. Akhirnya kita didampingi oleh kepolisian. Ya, ya. Dikawal kita
kita tahu kepolisian ini prinsipnya mereka pinginnya aman, Yang penting jangan terjadi. jangan kita dibentrok. Nah itu yang dijaga, kita pun paham. Makanya apapun dramanya waktu itu kita ikutin aja. Yang penting intinya kita jemput keluar, kita kawal lagi. Ya. Pas keluar lantas yang ngawal kita. Dia nanya mau kemana bang? Oh ke hotel ini, bilang. Ya udah dikawal sama lantas sampai ke hotel. Nah paginya kan deklarasi ganti presiden. Ya. Udah kita siapkan lagi strategi, kita antar lagi ke Masjid Agung yang Hutan Center. Nggak berapa lama itu selesai, langsung lagi cabut kita antar. Nah akhirnya kita siapkan keberangkatan balik Bunda Neno. Jadi artinya, ya. lanjut. Nah pas untuk pulangnya tim Polda udah bantu ngawal. Jadi ada sekitar 7 pakai motor, Iya. apa semua bantu kalau kita keluar dari hotel sampai ke bandara. Oke. Memang safety Polda luar biasa, Luar biasa, ya. mengamankan kita sebenarnya. Artinya tidak terjadi bentrokan. Bentrokan. Kalau terjadi bentrokan asli itu mungkin akan nggak tahu lah bang. Nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu dari bang. Apalagi kalau nggak ada Henry Koto waktu itu. Nggak tahu lah. Nah, jadi itulah tadi langkah Tuhan tadi mungkin. Ya, betul, Jadi sampai kita muncul di situ yang kita memang tidak tahu politik sama sekali. Dan benar kita cuman Coba terjebak Pak dalam. terjebak di jalan yang benar. benar. Pasca itu, kok mohon maaf ya. Iya, Bang. Sedikit pertanyaan setengah aja. Iya, Bang. Siap. Kalau tadi saya bilang 1, saya nambah setengah. Iya, Bang. Pasca itu hubungan abang dengan pihak-pihak yang tadinya cukup baik, tapi berseberangan dalam Iya. tanda petik, apa? Masih bagus? Masih bagus. Sampai gini ya? Masih bagus. Sangat bagus. Semakin bagus. Masya Allah, luar Nah, biasa. karena kita betul-betul menjaga dua belah pihak dengan baik. Oke. Kita jadi wasit waktu itu. Kalau salah ya Bunda Retno ndak ada tercabut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di sana Saudara Minang TV. Iya. Pertanyaan terakhir Riko sebenarnya hanya sekedar membuka memorial gitu. Bagaimana seorang Henry Koto pada saat itu berkiprah sedikit di dalam rangka sebuah perjuangan di sebelum pemilu 2019 ya. 19 Maret. Tapi apapun itu bagian dari sejarah Ya. perjalanan hidup seorang Henry Koto. Baik. Oke, di sana Saudara Minang TV sadonya sepertinya masih ada ndak ya yang apa? Bundo Enkim, oi pemuda Minang yang patut untuk dibanggakan. Sehat selalu Bang Henry. Wah, Siap. Bundo Kim ya, Bundo M ya. Amir Hamzah jadi contoh nan elok Bang Henry. Terima kasih, benar insyaallah. Makanya di sana Saudara Minang TV, kenapa podcast bersama tokoh setiap Kamis dan Jumat kita lakukan adalah mencari tokoh-tokoh yang memang yang pada prinsipnya bukan ingin mengangkat tokoh tersebut ke permukaan, karena sebenarnya tokoh-tokoh tersebut sudah tokoh-tokoh yang terkenal juga. Tapi kami melakukan hal yang demikian untuk menggali untuk beberapa hal bagi Dunsana anak kemenakan kita yang ingin mendapatkan sebuah hikmah dari perjalanan seseorang, mungkin dari cerita-cerita sederhana kita, mengangkat profil, profesi bagi seseorang tokoh tersebut. Dan Ariko, beliau adalah Pak Henry Koto. Bang Henry, terima kasih banyak Bang. Lampirnya jam 10 Bang. Ayo enggak lama lah biar kata lah dah. Sambil Kalau bisa hari Minggu si Henry. Oke. Boleh. Oke, usul dari Pimret. Ya, siap. Kami mencoba live streaming Abang langsung dalam melakukan latihan-latihan Boleh. di camp gitu yang di Mutiara Point aja. Baik, siap. Oke ya. Siap, Bang. Sudah kita sarapan. Abang jam berapa biasa latihan di situ? Kita 4:30 lah. Lu jago Sore, Pimret. sore, Nah. sore. Oh, sorry. Kalau pagi ada Pak. Hah? Kalau pagi ada. Pagi. Tapi hari Minggu kok mungkin tidak bisa karena Minggu kok Idul Adha gitu. Kita Idul Adha. Insyaallah minggu-minggu depan kita komunikasi. Baik, ingin Pak. datang berkunjung live streaming Iya. tentang aktivitas Abang di dalam rangka mendidik
para generasi muda, Baik, Bang. para anak buah anak murid Ya. mencetak atlet-atlet yang berprestasi di Ya. bidang olahraga bela diri Muay Thai itu. Ya, sebentar kita mau prof juga. Sebentar lagi mau prof juga ya, Sebulan sambil memantau 11. persiapan itu. Iya, Bang. Oke, di sana Suara Minang TV cukup luar biasa, tidak terasa 1 jam lebih kita bercerita-cerita tentang seorang Henry Koto. Walaupun tadi sudah kami sampaikan seorang Henry Koto tidak ada orang yang tidak tahu, khususnya warga Batam asal Sumatera Barat. Tetapi perlu kita kaji, banyak yang mungkin tidak tahu bagaimana lika-liku perjuangan seorang Henry Koto mulai dari kampung sampai detik iko, kan begitu, dengan berbagai macam aktivitas. Iya. Baik aktivitas utamanya di bidang olahraga Muay Thai maupun aktivitas sampingan sosial kemasyarakatan. Politik alung kita singgung, Lera. Mungkin nanti kita berbicara politik. Siap, Bang. Alun ada can ke politik, Lera kan? Di Gelora gitu, Bang. Oh, sangenek kita singgung ya, enggak apa ya. Iya. Masih ada waktu sangenek. Iya, siap. Jadi abang lah mulai merambah dalam tanda petik ke dunia politik. Iya, Bang. Sampaikan saja, enggak ada masalah. Seorang Henry Koto tentu tidak hanya satu sisi. Iya, Bang. Dari segala sisi Henry Koto harus kita kaji. Baik, siap, Bang. Jadi untuk saya bukan orang politik sebenarnya. Iya. Saya dulu sampai Mas Labunan Ino juga bukan orang politik. Ya, Dan kita datang sana membantu juga bukan karena politik, Iya. karena memang kawan tak tolong. betul. Nah, karena udah digiring ke politik, kayaknya memang harus terjun aja lah. Lama lah dunia politik. Lama ya, gitu, kan, drama-drama. Drama-dramanya Tidak ada- asik ya. Ya. Tidak ada kawan abadi, Betul. tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan Kepentingan. yang abadi. Iya, siap. Oke. Nah, itulah. Dari kawan Henry. Oke, nanti ya lanjut. Nah, jadi itulah sepertinya saya harus memilih Ya. untuk mencoba dunia politiknya seperti apa. Iya. Nah, kebetulan ada partai baru Gelora, memang pas lah untuk saya belajar. Iya, iya. Makanya, Orang kadernya baru, partainya baru ya. ya, Jadi sama-sama junior gitu di dalam itu kan gitu. ya, biarpun yang di dalamnya ketuanya udah Ya. senior sebenarnya, Betul. karena pindahan dari PKS. Betul. Jadi mulailah di Gelora, kebetulan saya di bidang Gahora, Kabit Gahora, Apa tuh? gaya hidup dan olahraga. Oh, Memang, mantap. Pas ya. Pas. Iya. Artinya kita akan kembangkan diri kita di dunia olahraga nanti ke depan. Oke. Jadi siap. dengan adanya Kabit Gahora ini, kita akan membuat program-program olahraga, salah satunya pasti Muay Thai, dan kita akan kerjasama dengan tim untuk membesarkan olahraga yang ada di Batam Kepri. Masya Allah. Di bawah bendera Gelora. Gelora kepanjangannya apa ya? Gelombang Rakyat. Gelombang Rakyat. Oke, di sana Saudara Minang TV dibuka bocoran sengenek di bidang politik seorang Henry Koto. Sebelum kita tutup, ada wak bacon apa namanya Dokter Ririn. Bu Dokter mengirim 75 bintang. Masya Allah. Terima kasih Bu Dokter. Barakallahu fiik. Terus Ibu Nurwa ya. Wah, Jisman. Nurwa Jisman, salam dari alumni SSK Cendana. Kak Henry Koto, cie bang, kan gitu ya, Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bang, kecek bang Henry. Oke, Yap. di sana Saudara Minang TV sadonya, walaupun sangenek terakhir kita singgung sisi politiknya seorang Henry Koto, sudah dapat bocoran kama arah beliau untuk berlabuh dari sisi politik. Itu nanti podcast khusus kita berbicara tentang hal itu untuk lebih dalam. Baik. Di sana Saudara Minang TV, sekali lagi kami sampaikan podcast kita bertujuan bagaimana setiap orang yang kita podcast itu pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil petik hikmah dari setiap perjuangan lika-liku beliau di dalam rangka membangun sebuah prestasi, membangun sebuah membangun sebuah cita-cita baik di bidang olahraga dan seterusnya yang dimiliki oleh seorang Henry Koto. Singkat, mungkin kita berharap apa cerita singkat kita bersama Bang Henry Koto mempunyai sebuah manfaat bagi Dunsana sadonya. Terima kasih dari awal sampai akhir. Jika ada kita berdua cerita ada yang salah ya salah ya Bang ya. Ya, baik. Mungkin tadi kita menyinggung tentang cerita Mbak Neno Warisman
kekurangan dan segala macam. Ini hanya sebuah cerita-cerita kecil, bagian terkecil dari kehidupan seorang Henry Koto dari lahir sampai gini, kan begitu. Terima kasih dan sana sadonya, mohon maaf atas segala kekurangan kami dari awal sampai akhir. Mewakili all crew Suara Minang TV, Safril Yubahar, host bersama Bang Henry Koto, menyampaikan permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara ulang awak. Lenda.